Kronologi terjadinya kebakaran di Lapas Tangerang. Kebakaran maut terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang pada tanggal 8 September 2021 subuh. Kebakaran ini terjadi kira-kira sekitar jam 2 pagi. Korsleting listrik diduga kuat menjadi penyebab insiden yang memakan korban jiwa tersebut. Pada jam 2 subuh, api mulai membara di Lapas Kelas 1 Tangerang, Blok C. Kebakaran tersebut baru dapat dipadamkan setelah 2 jam berikutnya, yaitu jam 4 pagi. 13 unit satuan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian setelah 12 menit menerima laporan. Api yang menyebar dengan begitu cepat menyebabkan beberapa pintu kamar yang dikunci tidak sempat lagi untuk dibuka dan juga menyebabkan upaya pemadaman tidak dapat dilakukan dengan cepat. Kebakaran ini menewaskan 49 orang dan melukai 76 orang dengan rincian 73 orang dengan luka ringan dan 3 orang dengan luka berat. Adapun Lapas Kelas 1 Tangerang ini saat kejadian terjadi dihuni oleh 2072 orang, sedangkan Blok C yang terbakar dihuni oleh 122 orang. Dan setelah melakukan penyelidikan, pihak polisi daerah Jawa Barat memastikan bahwa memang kebakaran tersebut diakibatkan oleh korsleting yang terjadi di lapas tersebut. Insiden kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 di Tangerang ini termasuk ke dalam salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Karena negara, terutama aparatur sipil negara yang bekerja mengelola lapas terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Terjadinya kebakaran ini membuktikan bahwa infrastruktur lapas tidak memenuhi standar keamanan untuk kesehatan dan juga keselamatan jiwa para warga binaan yang ada di lapas tersebut. Kemudian, tidak adanya teknologi peringatan kebakaran maupun pembuka sel otomatis merupakan hal krusial penyebab terjadinya insiden yang menewaskan puluhan korban jiwa ini. Fasilitas yang kurang memadai tersebut bahkan jarang menjalani perawatan dan juga pengecekan secara berkala, sehingga terjadilah kebakaran akibat arus konsleting listrik. Ketidaklayakan fasilitas yang ada semakin terlihat memprihatinkan karena jumlah penghuni sel yang tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya atau bisa disebut dengan overcrowding. Kapasitas Lapas Tangerang yang seharusnya hanya diisi oleh 600 orang saja, namun justru kali ini diisi oleh 2.500 orang lebih. Kondisi lapas yang overcrowding ini tentunya akan berakibat pada rendahnya pemenuhan hak warga binaan karena mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai seperti ruang sel yang layak, sanitasi yang bersih, hingga perawatan medis yang mendukung. Tidak terpenuhinya standar hidup yang layak pada Lapas Tangerang ini sekaligus menyatakan adanya potensi penyiksaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan karena kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan maupun kesehatan jiwa warga binaan tersebut. Pasca terjadinya kebakaran, beberapa keluarga juga melaporkan pengaduan kepada Komnas HAM terkait tuntutan kepada pemerintah mengenai kasus ini. Yang pertama ialah terkait ketidakterbukaan informasi pengidentifikasian jenazah korban meninggal. Kedua, ketidaklayakan pemulasaraan jenazah korban meninggal. Ketiga, adanya penyalahgunaan keadaan saat proses penyerahan jenazah korban yang berdampak pada dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh keluarga korban. Serta yang keempat, ketiadaan pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan kepada keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut, insiden kebakaran yang terjadi pada Lapas Kelas 1 Tangerang ini tidak linier dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yakni hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Insiden ini juga bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, karena beberapa kondisi yang sudah dijelaskan tadi membuktikan bahwa petugas lapas telah merampas hak-hak yang dilindungi dalam deklarasi tersebut, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman, hak jaminan sosial dan kesejahteraan, serta beberapa hak lainnya.
Selain itu, pelanggaran HAM pada kasus ini juga tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, Pasal 28A, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G ayat 2, Pasal 28I, serta Pasal 28J. Peristiwa yang syarat akan pelanggaran HAM ini turut juga berbenturan dengan sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama butir-butir Pancasila sila kedua, yakni mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Meskipun UU Nomor 35 Tahun 2019 mengenai narkotika telah merumuskan pada beberapa pasal soal pentingnya pendekatan kesehatan, tetapi sampai 26 Juli 2021 lebih kurang 51,8% atau masih ada 139,88 rakyat binaan perkara narkotika berdasarkan total 268.610 penghuni lapas dan tempat tinggal atau rutan. Keberadaan UU ITE pula berpotensi keluarnya praktik kriminalisasi. Meskipun dalam awal 2021 Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta prosedur UU ITE mengutamakan prinsip restoratif justice. Di saat yang sama telah tercatat 18 korban dikriminalisasi terhadap pasal tersebut. Padahal hak memperoleh pembelaan berdasarkan seseorang advokat atau access to sah konsul merupakan hak asasi setiap orang dan adalah satu unsur buat memperoleh keadilan bagi seluruh masyarakat. Melalui prinsip ini, seseorang berhak buat diperlakukan yang sama, termasuk bagi warga yang miskin atau sedang bermasalah menggunakan hukum. Hal ini diperkuat juga menggunakan ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memilih bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Banyak lembaga bantuan hukum atau LBH terus memberikan bantuan hukum kepada 7 keluarga korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang yang menuntut keadilan. Lembaga yang mewakili keluarga ketujuh korban adalah LBH Jakarta, LBH Masyarakat, dan LBPH Nahdlatul Ulama Tangerang, dan Imparsial. Baru-baru ini mereka melaporkan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM ke organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. LBH Jakarta Jaksa mengatakan bahwa laporan tersebut disampaikan kepada pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Laporan ini sudah disampaikan ke PBB sebagai pemberitahuan mendesak, terutama tentang masalah penyiksaan. Saat ditemui di Pengadilan Negara Tangerang Selasa 19 April 2022, laporan itu diserahkan ke PBB pada 12 April 2022. Jaksa LBH Jakarta tidak dapat mengungkapkan rincian laporan yang diserahkan ke PBB. Kebakaran ini memberikan dampak kepada pemerintah. Kebakaran yang menewaskan 49 warga binaan yang menghuni Blok C2. Puluhan jenazah tersebut mempunyai kondisi yang berbeda-beda dan sampai saat ini belum ada satupun jenazah yang berhasil diidentifikasi. Setelah kebakaran terjadi, Direktorat Kriminal Umum beserta Polres Tangerang Selatan menyelidiki kasus ini karena diduga terjadi tindak pidana, maka dikumpulkan alat bukti dan pemeriksaan pada 20 orang saksi. Selain itu, Kemenkumham juga membuat krisis center untuk menampung para keluarga warga binaan yang ingin mencari informasi dan membentuk tim satuan tugas atau satgas yang terdiri dari 5 orang. Kemenkumham juga memberikan trauma healing kepada warga binaan dan keluarga korban. Hal ini semakin memberikan gambaran bahwa pemerintah masih meremehkan masalah hak asasi manusia. Selain memberikan dampak kepada pemerintah, kebakaran ini juga memberikan dampak kepada masyarakat. Saat ini pemerintah melakukan penahanan kepada masyarakat hanya karena menyampaikan pendapatnya secara damai. Hal ini yang membuat lapas menjadi over kapasitas dan dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa warga binaan.
Di dalam lapas, para warga binaan diperlakukan tidak manusiawi. Mereka menempati tempat dengan ruangan tanpa udara dan ventilasi yang tidak memadai. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH juga mendapat laporan tentang adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada warga binaan. Laporan tersebut berupa adanya penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Insiden kebakaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM karena negara, terutama aparatur sipil negara yang bekerja mengelola lapas, terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Kondisi lapas yang mengalami overcrowding ini berakibat rendahnya pemenuhan hak warga binaan karena mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai seperti ruang sel yang layak, sanitasi yang bersih, hingga perawatan medis yang mendukung. Tidak terpenuhinya standar hidup yang layak pada lapas Tangerang ini secara tidak langsung menyatakan adanya potensi penyiksaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan karena kondisi tersebut mengancam keselamatan jiwa warga binaan. Berdasarkan uraian tersebut, insiden kebakaran yang terjadi pada lapas kelas 1 Tangerang ini tidak linear dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Insiden ini juga bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 karena beberapa kondisi yang sudah dijelaskan tadi membuktikan bahwa petugas lapas telah merampas hak-hak yang dilindungi dalam deklarasi tersebut, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman, hak jaminan sosial dan kesejahteraan, serta beberapa hak lainnya. Peristiwa yang syarat akan pelanggaran HAM ini turut juga berbenturan dengan sila kedua dalam Pancasila, yakni mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, Kemenkumham juga membuat krisis center untuk menampung para keluarga warga binaan yang ingin mencari informasi dan membentuk tim satuan tugas atau satgas yang terdiri dari 5 orang. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH juga mendapat laporan tentang adanya dugaan pelanggaran HAM pada warga binaan. Laporan tersebut berupa adanya penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.